Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala halla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pencinta majlis taklim Muqasabatul Qulub yang insya-Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, yakni yang berikutnya. Berkata ulama bahwa mengetahui sesuatu yang terjadi atas dirinya pada segala hal, maka itu seperti menempati makanan yang dibutuhkan oleh setiap daripada orang, dan mengetahui sesuatu yang terjadi pada sebahagian itu masa, itu menempati seperti obat yang mana tidak dibutuhkan oleh semua orang, dan penggunanya pun pada waktu-waktu yang tertentu. Dan bermula ilmu nujum itu menempati sakit pada mempelajari ilmu nujum itu, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebab karena bahwasanya memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Karena tiada mungkin lari daripada qadanya Allah dan kadarnya Allah. Jadi yang sebenarnya yang kita pelajari itu tadi ada macamnya. Di antaranya yang dianjurkan benar kita disuruh mempelajari awal-awal daripada masalah fikih. Bab masalah fikih ini adalah masalah nang sehari-hari nang kita gawi, baik kita cara beribadah, baik cara kita berusaha, baik lagi daripada urusan-urusan amalia. Kena pulang hanya ilmu daripada tauhid, pengenalan dengan Allah Ta'ala. Hanyar berikutnya kena tasawuf. Nah, tasawufnya adalah ilmu, adalah untuk menjaga daripada hati kita, untuk senantiasa kada berbuat menerka-nerka atau senantiasa menyangka-nyangka dengan orang lain yang kada baik. Termasuk adalah menjaga hati kita dari daripada perkara hendak mendendam dengan orang lain, dengki dengan orang lain, atau cuma fitnah orang lain. Anjur atar tu sabratan adalah penyakit hati. Maka itu hendaknya ditasawuf minta. Maka wajiblah bagi tiap-tiap muslim bahwa bersibuk ia pada segala waktunya dengan zikrullah dan doa. Kemudian apalagi? Dan tadarruk, dan membaca Al-Quran, dan bersedekah yang dapat menghindarkan dari bala, dan meminta akan Allah Ta'ala agar kemaafan dan afiyah pada dunia dan akhirat. Nah, itu tadi
nang tujuan kita tadi, nang kita cari ini tadi, kita beramaliyah segala macam, nang utama benar ni ya kita ni minta diberikan dulu nang utama benar apa, supaya diberikan sehat walafiat. Kalau batang tubuh kita ni kada sehat, kada walafiat, ngalih rasanya hendak beramaliyah, membaca Al-Quran, hendak berzikir. Jangankan umpamanya hendak membaca Al-Quran atau berzikir, mau urus awak seorang aja uyuh benar. Apalagi bagi nang kayak kita nang memiliki iman nang masih tipis dari kita ni. Lain nang kaya walinya Allah. Kalau nang kaya diri kita ni kebanyakan kita kena timbul hendak mengeluh, timbul resah dan gelisah kita, sehingga keadaan yang Allah berikan tadi umpamanya diumpamakan kita diberikan penyakit. Bagi seseorang yang kada sabar, maka akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Tapi bagi orang yang sabar, itu adalah menggugurkan daripada berbagai macam dosa yang pernah diperbuatnya tadi, sabujurannya. Kita ni kebanyakan ni tadi ya banyak mengeluh bang tadi tu, pada bersyukurnya kebanyakan. Dan apalagi tujuannya supaya Allah Ta'ala itu memelihara akan dia atas balanya dan kebinasaan. Maka barang siapa yang mendapat rezeki doa, nah ini doa, bab doa ni pian bagi orang muslim adalah andalannya, doanya adalah senjata bagi orang muslim. Jadi jangan dianggap main-main doa ni. Bila Allah mengabulkan langsung, bahkan bisa ditahan dulu. Makanya bagi kita orang yang tua-tua, tanu umpamanya dengan anak kita, mungkin ada nang anak kita ni tadi nang alih diurus, ngalih dipadahi, jangan disumpahi, didoakan. Sebab apa yang keluar daripada pemuntungan kita, daripada mulut kita, maka itu adalah termasuk daripada doa. Maka daripada itu kita berhati-hati ketika mengungkapkan mengeluarkannya tadi. Maka tiadalah tertegah akan janjinya Allah dikabulkan oleh Allah bila orang tu mendapat daripada rezekinya doa. Mustajab doanya tadi dikabulkan. Nah, maka jika dia ditakdirkan juga mendapat musibah, niscaya Allah Ta'ala meringankan atasnya dan dirizkikan akan dia tadi sifat sabar dengan berkah daripada doa tadi. Andai sekiranya memang hendak dicuba Allah, lihat coba dengan kayak kita ni, garing sedikit aja kan, ibaratnya sakit kepala atau sakit gigi kan. Jangan karena nak majelis sembahyang aja koler sudah. Iyalah. Coba kita lihati para walinya Allah, para nabinya Allah, nang kaya Nabiullah Ayub alaihissalam, ketika dicuba oleh Allah Ta'ala, ketika laknatullah iblis badu hadirin Allah Ta'ala nyaman naik, Nabiullah Ayub tu orangnya sugih, bini ada, anak ada, harta ada, cuba mensabartannya hilang, timbakannya bala penyakit batang tubuhnya, masihkah ini takwa dengan sampian ma'adu din Allah Ta'ala. Maka diperintahkanlah dengan si iblis tadi tersarah, dan dia baik ya, sehingga harta yang dimiliki oleh Nabiullah Ayub habis. Bini ini bukahan, saya bahkan diceritakan saya ikut aja nama menggaduh sidin tadi, anak matian kada ada lagi tersisa, sampai-sampai batang tubuh sidin dipenuhi dengan ulatnya. Minta dia Allah, ya Allah, sebuting dia minta jangan dianuakan lidah ni apa lawan hati ni je, supaya berzikir dengan engkau, supaya mengingat dengan engkau, sabaratan imbak ulat.
Sehingga ketika sidin hendak beribadah disuruh bini nang taat nang setia. Makanya kita bila berkeluarga ni ibaratnya nyaman sakit tu tetap disenang bersama. Jangan imbas saikong sakit lalu hendak cari ke lain. Sudah kalau sanggup lagi ajar kada boleh nang itu tadi. Makanya kita diuji. Dunia adalah tempat kalil ajar Allah. Satu mat saja di dunia ni kada lawas kita. Ya kalau kalilun satu mat benar. Ketika dicoba nang hibak penuh dengan ulat, diambil ulatnya dia nak wadah. Luarakan mbas tuntong beribadah pulang apa dibelikan pulang ulat tu asalnya. Adalah sanggup nang itulah. Adalah sanggup lah buat. Kayak kita ada depan malah. Nambah bisulan aja gini nang lucut sudah sekarang sembahyang apalagi nang kaita. Ini tadi. Orang menjadi kekasihnya Allah, nabinya Allah, semakin dicoba maka semakin tinggi derajat iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Ada bersurut malah bertambah. Kemudian yang berikutnya, Allahumma, melainkan boleh dia pelajari ilmu nujum itu dengan kadar sesuatu yang dapatlah dikenal dengan dia akan arah kiblat dan waktu sembahyang. Ini masalahnya nujum ni ilmu perbintangan. Lain meramal lah. Kalau meramal ni menangguh orang lain. Di tangan. Oh, ajar. Jam ni kada lawas ni babini. Ini kena bini bungas ni kena jangan. Ketemu ni kena sugih pulang. Hanya meramal. Imong enan diramal ni. Kalau tahunya dipintarinya seorang. Pokoknya ada beramal ni pasti bagus terus dananya. Mana aku nak ada bagus dia lah. Nak amuk benar ya orang mana ada baik. Kon. Jadi berbeda. Jadi bolehnya mempelajari ilmu nujum tadi dengan syarat adalah untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sembahyang, maka dibolehkanlah yang demikian itu tadi. Boleh. Ya kita perakiraan cuaca jadinya lah bisa mendung bisa kada. Ngartinya bagi kira sudah kada pasti itu ilmunya. Adapun mempelajari ilmu obat-obatan, maka boleh. Kenapa? Sebab karena bahwasanya inilah satu sebab daripada beberapa asbab. Jadi kita masalah kita mengenai demikian tadi. Maka bolehlah mempelajarinya karena obat merupakan sebab kesembuhan daripada asbab itu tadi. Namun tahu penyakitnya nyaman, tahu pula penangkalnya. Ya kalau karena penyakit ini penangkalnya, ini obatnya, ini penyembuhnya nyaman. Mau kada tahu ngalih. Maka sesungguhnya telah berobat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, dan diceritakan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala alaih bahwasanya dia berkata, bermula ujar sidin ilmu itu ada dua. Ujar Imam Syafi'i. Yang pertama adalah ilmu fikih, itu bagi agama, khusus kesan agama. Dan yang kedua adalah ilmu tabib atau ilmu badan. Bagi badan lah tabib itu artinya obat-obatan, masalah obat-obatan. Dan selain daripada itu cuma membaguskan majlisnya saja. Adapun
ilmu tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran dengan sempurna. Jadi ini termasuk muskil. Muskil itu tentang alih. Yang dianjarakan tadi dua tadi. Dengan ilmu tafsir seseorang mampu mengetahui maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Ya Allah lah, nak sembahyang kayak apa tata cara sembahyangnya, apa syaratnya, apa nama merusakkan sembahyang, apa nama membatalkannya. Kayak itu juga dengan wudu, kayak apa caranya, apa nama membatalkan dengan wudu. Mun kada tahu ilmu fikih ngalih, mun orang kada tahu banyak ilmu fikih baya berjalan pas tajajak teh ayam. Bingung nih orang nih, batalkah kadakah aku nih jar. Tajajak teh ayam. Lalu bodoh nah, ini orang kada paham di ilmu fikih. Artinya tajajak daripada teh ayam kada membatalkan dengan wudu, cukup dibasuh. Kayak itu juga biasa menimang cucu atau anak pas dikamihinya atau diherainya, batal lah, kada batal kita, cukup kita membasuh atau mengganti dengan pakaian yang kena najis tadi. Udah ngalih kalau asal jangan batin kap kita ini jenis nih menang ini kita apa nih batin kap nih, jangan tersentuh daripada kemaluannya atau daripada lubang buritnya. Nah ini bisa membatalkan. Namunnya kayak ini aja kada membatalkan. Bila makai karena batin kap nah ini maka membatalkan dengan wudu kita. Termasuk dikala kita bersentuhan nang kada muhrim bagi diri kita. Banyak laki-laki dan bebinian kan umumnya belapik aja ada masalah, nang masalah bila ada belapik maka secara otomatis batal. Kayak itu juga dia orang yang meninggal umpamanya laki atau meninggal nang bini kalinya jurangnya terakhir nah yuk siapa nak menjauh sidin, siapa nak menjauh sidin silahkan. Babayan laki marah hendak mencium nang bini atau nang bini nak mencium nang laki, jangan pian batal sidin. Kan ada gila batalan orang mati. Nah jadi kita harus tahu juga dengan fikihnya kalau nah, tadi harus mengerti nah demikian tadi. Bisa kalau kayak itu ya lah. Nah tukang mandinya berarti kada paham tuh berarti. Orang mati kada debu uduan lagi, kada debu batalan lagi. Nah hidup aja anda bisa batal tak? Nah sedangkan ilmu fikih tadi adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Berkata Imam Abu Hanifah Wajasidin napa fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakan. Dan ia juga berkata tiada ada ilmu melainkan diamalkan dengan dia. Nah jadi diamalkan namun anak memberi manfaat dengan kita. Mun kita kada mengamalkannya kada memberi faedah, kada memberi manfaat dengan kita. Sedangkan mengamalkan ilmu berarti meninggalkan yang fana bagi yang kekal. Napa maksudnya? Yakni dunia bagi akhiratnya. Nah, jadi artinya kita ini pasti sebertaan bulik kena. Cuma buliknya apabila kada tahu menunggu guguran guncangan arisan ya kalau ada jangarannya kena. Iyalah. Ada nang bulik kena rahtan garing uyuh bener. Ada nang bisa takajut kena. Takajut banyak kalau takajut dapat duit lah banyak kan pasem. Jantungan sidin langsung. Banyak macamnya.
Dan keadaan seseorang mestinya adalah tergantung dengan tabiat kebiasaannya. Ini anak bulik itu tadi. Makanya kita banyaki hal-hal nang kira-kira memberi manfaat ke sendiri kita, nang kira-kira mudah-mudahan kena akhir daripada perkataan kita itu kena membawa kita ke dalam akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya dalam sembahyang itu kalau dianjurkan minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Kita sudah mendoakan memintakan ampunan baik ke sendiri kita. Makanya kita ucap astagfirullahaladzim li walil mu'minin wal mu'minat, jar berusaha kumpul jangan ditinggal nih itu tadi. Kita minta ampun ke sendiri kita, ke orang-orang muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita mati ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Nang kaya apa? Mudahan kau juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu tadi itu barang amalannya lah nang pasti itu loh. Sebab yang namanya amalan ini tadi ini bisa bergerak dengan sendirinya. Contoh umpamanya kayak kita membaca Yasin. Kita kalau disuruh membaca Yasin sarunganan mungkin kada hafal, dia ulun yakin banyak kada hafalnya. Tapi dikala seseorang mairit membaca Yasin, walaupun sidin kadang mengikut Yasin, ketika mendengar dengan orang lain maka dengan sendirinya lidahnya mengumpati. Yaitu juga dikala kita kena akhir kita, ketika ada orang menalkinkan la ilaha illallah, maka kemungkinan besar dengan sendirinya lidah kita ini terumpati dengan apa yang diucapkan orang ini nang kita kehendaki ini dari yang lain. Dan sebagaimana bagi manusia bahwa jangan lupa ia daripada dirinya dan sesuatu yang bermanfaat akan dia dan barang yang memudaratkan akan dia pada dunianya dan akhiratnya. Jadi kita disuruh jangan sampai asik terlena dengan permainan keindahan dunia. Kan ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan sidin bertemu dengan seorang perempuan nang bungas nang cantik penuh dengan pakaian gemerlapan bagus. Oh, bak pakaian gelar emas nih. Sehingga mengiau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, tunggu bang, coba lihat ya aku ni kaya apa." Ketika ditanyakan dengan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah perempuan nang cantik nang seksi nang penuh dengan berbagai macam emas yang dipakainya perhiasan?" Itulah ujar malaikat Jibril adalah dunia. Dunia yang memperdaya, yang memberikan kita dengan penuh janji-janji, namun semuanya adalah hanya sebentar saja diberinya, kada kekal abadi. Nah, jadi kita jangan terbuai dengan demikian tadi. Maka capailah barang yang memberi manfaat dan jauhilah barang yang memberi mudarat, supaya akalnya dan ilmunya tidak menjadi hujah nanti atasnya. Kada dipermasalahkan kita. Maka bertambah siksanya, berlindung kita kepada Allah daripada murkanya Allah dan siksaannya. Dan sesungguhnya telah mendatang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih lagi masyhur yang menerangkan, menceritakan kelebihan ilmu, tetapi jasidin kami tidak menyebutkannya di sini supaya jangan memanjangkan daripada kitab ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu untuk pengajian kita. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.